kasih Susi. Jadi saat ini tolong mau menyanyi lagu Garuda Pancasila. Boleh anak-anak di sini untuk berdiri. 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan anak-anak duduk dulu. Sekarang ibu mau pakai absen dulu Ruth Singgi, hadir Ibu. Susi Mandoko, hadir Ibu. Angela, hadir Ibu. Melani, hadir Bu. Oke, baik. Jadi semuanya di sini ada hadir semua toh? Iya Ibu. Oke, bagus. Jadi sekarang kita mau belajar mata pelajaran PS tentang Jadi sekarang telah belajar kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Jadi di sini ada anak-anak yang pernah melihat bangsa-bangsa asing. Pernah Ibu. Jadi di mana? Tempat wisata. Oke. Ada lagi? Di pasar. Oke, bagus. Ada lagi? Di jalan. Oke. Jadi kedatangan bangsa asing itu ada 4. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Jadi bangsa Asia yang datang ke Indonesia yang pertama yaitu Portugis. Berdasarkan cerita sejarah Indonesia, terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjajahan samudera. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka atau sekarang wilayah Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah, sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasai hampir 1 abad, 1512 dan 1615. Selanjutnya, jadi anak-anak di sini
Tetapi seiring berjalannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dididikan dengan kedatangan bangsa-bangsa asing atau Portugis dan Spanyol, sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayah. Selanjutnya yang ketiga. Bangsa Asia yang datang ke Indonesia selanjutnya adalah bangsa Belanda. Oke. Selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat ke Banten pada tahun 1566. Kemudian Belanda melakukan pelayaran lagi sampai menemukan tujuannya, yakni daerah timur Indonesia yang dikenal dengan penghasil rempah-rempahnya. Pada awalnya bangsa Belanda datang memiliki tujuan yang sama dengan bangsa sebelumnya, yaitu perdagangan. Namun seiring perjalanan waktu, bangsa Belanda ingin menguasai perdagangan di daerah Banten sehingga terjadi perlawanan dari rakyat Banten. Selanjutnya keempat, kedatangan bangsa Inggris. Selanjutnya bangsa Asia yang datang ke Indonesia yaitu bangsa Inggris. Oke. Bangsa Eropa yang melakukan pelayaran ke Indonesia yaitu Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah atau Indonesia. Awalnya semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Seiring perjalanan waktu, mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak atau semangat semua? Terima kasih Ibu. Oke, sekarang Ibu mau kasih tugas. Tolong anak-anak kerjakan nih. Jadi, tunggu Ibu mau gambarkan dulu TPD-nya. Jadi, untuk yang di kertas putih ini, boleh anak-anak mau gambarkan DNA. Habis itu yang di kertas putih ini boleh tulis nama bangsa, tahun kedatangan, tujuan kedatangan, dampak dari kedatangan bangsa itu. Oke, sudah. Selanjutnya untuk kertas yang warna-warni ini boleh kamu tulis berupa Belanda warna merah. Oke. Spanyol
Mbak bilang